Jadi begitu bawa pakaian, pakaian sudah ada. Bawa makanan, makanan sudah ada. Bawa buah-buahan, buah-buahan sudah ada. Buka Quran surah ketiga, ayat 37. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Maryam itu perempuan spesial. Disiapkan oleh orang tuanya. Ayahnya namanya Imran, ibundanya namanya Hannah. Sejak dalam kandungan sudah disiapkan spesial. Yang satu ini disiapkan dekat dengan Allah. Dan semua perangkatnya pun diikhtiarkan. Ya, dan ingat ya, ingat. Imran bukan nabi, Hannah bukan nabi. Jadi ini contoh dalam Al-Quran. Jadi orang spesial itu tidak harus jadi nabi. Anda orang biasa, saya orang biasa, kita orang biasa. Kalau kita berikhtiar serius menyiapkan anak keturunan dengan baik, maka dia akan spesial di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sejak dalam kandungan yang satu ini langsung dimohonkan oleh ibundanya, ya Allah, saya telah siapkan anak saya yang ini spesial hanya dekat untukmu, mengabdi hanya kepada Allah. Kalau bahasa kita, yang satu ini jadikan ustadzah, yang satu ini saya pengen jadi ahli Quran. Jadi ini pesan dari Al-Quran, dari sekian titipan Allah itu siapkan. Si kakak jadi ahli Quran, adiknya jadi ahli hadis, si bungsu misalnya jadi ahli fikih. Jadi jelas orientasi hidupnya. Dan kalau ada seperti itu, Anda di rumah tuh enak sekali. Begitu ada masalah, nah, mama punya persoalan nih, apa ayatnya? Mama, Quran surat sekian, ayat sekian, posisi paling kanan sebelah pojok dikit agak ke tengah. Enak. Apa hadisnya? Yang kedua mengatakan, oh hadisnya itu begini, kalau Rasulullah SAW di kitab A nomor sekian halaman sekian. Apa hukum fikihnya? Kata si bungsu, fikihnya itu menurut 4 mazhab pendapatnya begini, 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 begini. Wah, di rumah itu enak luar biasa. Kosong mandi simu. Kejawab semua. Tapi poinnya adalah setiap Anda kemudian mendapati anugerah keturunan, kata Allah siapkan. Mau jadi apa anak itu? Dia itu kosong. Tergantung orang tuanya menyiapkan dan mengarahkan kemana. Nah menariknya, Maryam kemudian didoakan, kemudian diberikan arahan, diarahkan untuk dekat dengan Allah. Setelah itu yang paling menarik, lalu disandingkan doa ini dengan ikhtiar. Tidak cukup harapan itu akan terwujud dengan doa, tapi buktikan doa dengan ikhtiar. Contoh, Anda ingin misalnya anaknya berprestasi dalam ahli Quran, dia kuliah di kampus tertentu tapi pengen juga jadi hafid atau hafizah, maka dalam mengisi itu ikhtiarkan, carikan guru yang baik, dekatkan dengan Al-Quran, di rumah bikin lingkungan Al-Quran. Seperti itu kemudian Maryam diikhtiarkan, dicari guru yang soleh namanya Nabi Zakaria, dibuatkan tempat khusus untuk ibadah namanya mihrab. Apa poin yang ingin saya sampaikan? Perhatikan ayat 37-nya. Ketika ayah ibunya mulai mengarahkan, ibunya berdoa di ayat ke-35-nya, diberi nama di ayat 36-nya, dicarikan pengasuh namanya Zakaria, dan tempatnya namanya mihrab. Maka lihat ayat 37-nya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Maka semua ikhtiar orang tua ini, dari mulai doa, dari mulai kemudian cari guru yang baik, cari tempat yang terbaik, diterima oleh Allah semua itu. Saat diterima, maka orang tua gak akan sulit lagi. Kata Allah, ikhtiar orang tua yang serius, ketika saya terima, maka selanjutnya saya yang menjamin semua kebutuhan anak itu. Dari mulai rizkinya, Anda bayangkan, dilindungi oleh Allah. Dari mulai pertumbuhannya, dijaga dari teman-teman yang tidak baik, dari makanan-makanan yang tidak baik, dari pengaruh lingkungan yang tidak baik. Anda yang mengandung, Anda melahirkan, Anda menjaga, rawat-rawat di rumah. Begitu masuk sekolah, dapat teman yang kurang baik. Begitu ke sekolah, jajan makanan yang tidak baik. Coba ibu, berapa banyak ibu bisa pastikan jajanan anak-anak Anda di sekolah apakah halal atau haram? Apakah bebas dari unsur riba di dalamnya? Apakah bebas dari hal-hal yang tidak disukai oleh Al-Quran? Kita nggak bisa jamin. Karena itu ketika Anda menitipkan kepada Allah, maka Allah akan menjaga dari sejak dia tumbuh sampai dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang paling menarik saya mau sampaikan, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan. Lalu Allah buktikan janjinya, setiap kali Nabi Zakaria membawakan kebutuhan Maryam, jadi bawa pakaian, cuman Nabi Zakaria yang punya kunci mihrabnya.
Dibuka, antarkan pakaian. Butuh makanan, buka, hidangkan makanan. Ingin buah-buahan, buka, hidangkan buah-buahan. Tapi yang ajaib, setiap kali diantarkan kebutuhan sudah ada di dalam. Fokus dengan saya. Maryam Nabi bukan? Rasul bukan? Saya mau bicara tentang seorang perempuan, bukan Nabi, bukan Rasul, manusia biasa, tapi ketika orang tuanya menyiapkan, semua Allah jamin. Jadi begitu bawa pakaian, pakaian sudah ada. Bawa makanan, makanan sudah ada. Bawa buah-buahan, buah-buahan sudah ada. Anda bisa bayangkan, Nabi Zakaria ini nabi, tapi ketika ngasih kebutuhan Maryam, semua sudah didapatkan. Nah, poinnya adalah, lihat kalimat akhirnya di ujung ayatnya. Kata Nabi Zakaria, qala ya Maryamu anna laki hadza. Maryam, dari mana semua ini? Kan saya yang punya kuncinya, kenapa saya antarkan sudah ada? Perhatikan baik-baik. Ini rahasianya. Kata Maryam, qalat huwa min indillah. Maryam menjawab, semua ini paman datangnya dari Allah. Lalu baca ujung ayatnya. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Fokus dengan saya. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Saya katakan, paman, sungguh Allah itu akan memberikan rizki tanpa batas pada siapa yang dikehendaki. Mihrabnya Maryam dibatasi dengan kunci, itu batasan. Tapi ketika Allah inginkan, jangankan gembok, kunci paling otomatis pun, kunci paling kuat pun tidak akan menghambat ketika Allah sudah menetapkan sesuatu. Dan dahsyatnya kata Maryam, paman, Allah akan berikan rizki spesial ini pada siapa yang dia kehendaki. Nih poinnya. Nah, banyak orang melihat ayat ini khusus untuk Maryam. Oh, Maryam dikehendaki oleh Allah. Tapi cara baca Nabi Zakaria itu yang ingin saya sampaikan. Cara berpikir Nabi Zakaria, oh, Maryam ini dapat sesuatu spesial dari Allah, dikehendaki oleh Allah. Bagaimana caranya saya menjadi bagian yang dikehendaki itu? Diberikan rezeki tanpa batas. Sedangkan rezeki itu, maaf, bukan hanya makanan, bukan hanya pakaian, bu, keturunan itu rezeki. Teman-teman, ketenangan itu rezeki. Bahkan sering saya katakan, kadang-kadang ketenangan itu lebih penting dibandingkan rezeki yang dipegang. Coba ibu pilih deh sebelah sini. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Selalu ada alternatif ya. Tuh, umumnya orang nggak mau lepas dari ketenangan. Untuk apa Anda kaya tapi gelisah? Tapi juga nggak mau miskin tapi tenang. Jadi poinnya adalah ketenangan itu penting. Jadi ketenangan rizki, keturunan rizki.